Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farezi Nsigueci, kelas SC A2, NIM 2020161 mata kuliah Filsafat Umum. Dosen pengampu Bapak Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertarungan aliran filsafat idealisme versus materialisme. Materialisme merupakan paham atau aliran yang menganggap bahwa di dunia ini tidak ada selain materi atau natur atau alam, dan dunia fisik adalah satu. Pada abad pertama Masehi, paham ini tidak mendapat tanggapan yang serius, dan pada abad pertengahan orang masih menganggap asing terhadap paham ini. Baru pada zaman Afklarum atau zaman pencerahan, materialisme mendapat tanggapan dan penganut yang penting di Eropa Barat. Pada abad ke-19 pertarungan, aliran ini tumbuh subur di Barat disebabkan dengan paham ini. Orang-orang merasa mempunyai harapan-harapan yang besar atas hasil-hasil ilmu pengetahuan alam. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa ruh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yakni sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme mempunyai argumen epistemologi tersendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan bahwa materi bergantung kepada spirit tidak disebut idealisme karena mereka menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Idealisme juga didefinisikan sebagai suatu ajaran paham atau aliran yang menganggap bahwa realitas ini terdiri dari ruh sukma atau jiwa, ide-ide dan pikiran atau yang sejenis dengan itu. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat barat kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato yang menyatakan bahwa alam idea itu merupakan pernyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempati ruang ini hanyalah berupa bayangan saja. Dari alam idea itu, Aristoteles memberikan sifat keruhanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide sebagai suatu tenaga. Selain itu, paham materialisme ini praktis tidak memerlukan dalil-dalil yang muluk-muluk dan abstrak. Juga teorinya jelas berpegang kepada kenyataan-kenyataan yang jelas dan mudah dimengerti. Kemajuan aliran ini mendapat tantangan yang keras dan hebat dari kaum agama di mana-mana. Hal ini disebabkan bahwa paham ini pada abad ke-19 tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis yang sudah diyakini mengatur budi masyarakat. Pada masa ini, kritik pun muncul di kalangan ulama-ulama barat yang menentang materialisme. Adapun beberapa kritik yang dilontarkan tersebut adalah sebagai berikut. A. Materialisme menyatakan bahwa alam wujud ini terjadi dengan sendirinya dari chaos atau kacau balau, kata Hegel. Kacau balau yang mengatur bukan lagi balau, namanya itu Tuhan. B. Materialisme menerangkan bahwa segala peristiwa diatur oleh hukum alam. Padahal pada hakikatnya hukum alam ini adalah perbuatan rohani juga. C. Materialisme mendasarkan segala kejadian di dunia dan kehidupan pada asal benda itu sendiri. Pada dalil itu menunjukkan adanya sumber dari luar itu sendiri, yaitu Tuhan. D. Materialisme tidak sanggup menerangkan suatu kejadian rohani yang paling mendasar sekalipun. Di antara tokoh-tokoh aliran ini adalah Anaximenes pada tahun 585 sampai 528, Anaximandros pada tahun 610 sampai 545 sebelum Masehi, Thales pada tahun 625 sampai 545 sebelum Masehi, Demokritos pada tahun 460 sampai 545 sebelum Masehi, Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 Masehi, Lametri
pada tahun 1709 sampai dengan 1775 Masehi. Feuerbers pada tahun 1804 sampai dengan 1877 Masehi. Spencer pada tahun 1820 sampai dengan 1903 Masehi. Dan Karl Marx pada tahun 1818 sampai dengan 1883 Masehi. Etelensi yang berada dalam benda-benda dan menjalankan pengaruhnya dari benda itu. Sebenarnya dapat dikatakan sepanjang masa tidak pernah paham idealisme hilang sama sekali. Di masa abad pertengahan, malahan satu-satunya pendapat yang disepakati oleh semua alat pikir adalah dasar idealisme ini. Pada zaman Afklarung, para filsuf yang mengakui aliran serba dua seperti Descartes dan Spinoza yang mengenal dunia pokok yang bersifat keruhanian dan kebendaan mana maupun keduanya, mengakui bahwa unsur keruhanian lebih penting daripada kebendaan. Selain itu, segenap kaum agama sekaligus dapat digolongkan kepada penganut idealisme yang paling setia sepanjang masa. Walaupun mereka tidak memiliki dalil-dalil filsafat yang mendalam, puncak zaman idealisme pada masa abad ke-18 dan 19, yaitu saat Jerman sedang memiliki pengaruh besar di Eropa. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Plato pada tahun 477 sampai dengan 347, B. Spinoza pada tahun 1632 sampai 1677 Masehi, Leibniz pada tahun 1685 sampai dengan 1753 Masehi, Berkeley pada tahun 1685 sampai dengan 1753 Masehi, Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai dengan 1881 Masehi, J. Fichte pada tahun 1762 sampai dengan 1814 Masehi, F. Schelling pada tahun 1755 sampai dengan 1854 Masehi, dan G. Hegel pada tahun 1770 Masehi, 1770 sampai dengan 1831 Masehi. Baiklah, demikian yang bisa saya dapat jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.